Maka apabila Allah memandang kepada engkau dengan pandangan rahmah dan cinta, apabila Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, tidaklah memudaratkan akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan bala dan kebencian. Berkata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Wayyib nazar al-khalqi ilaika bi nazarillahi ilaika. Artinya, tenggelamkanlah pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah kepada engkau. Nah, itulah hikmah yang ke-160. Tenggelamkan pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah kepada engkau. Maksudnya adalah la taltafit ila nazaril khalqi ilaika wala tatlubuhu. Janganlah kamu menoleh, janganlah kamu memperhatikan kepada pandangan makhluk kepada engkau. Jangan memikirkan, memperhatikan pandangan manusia kepada engkau. Perhatian manusia kepada engkau. Wala tatlubhu, dan jangan engkau cari, jangan engkau tuntut, jangan engkau kehendaki agar manusia itu memperhatikan engkau. Jangan engkau kehendaki, jangan engkau menuntut agar manusia itu memperhatikan engkau. Wanzur nazar Allah ilaik, dan tengoklah, perhatikanlah, tuntutlah, pentingkanlah pandangan Allah kepada engkau, penilaian Allah kepada engkau, perhatian Allah kepada engkau. Itu yang mesti dipikirkan, itu yang mesti dipentingkan, yang diutamakan. Fa innahu yaraka fi kulli hal, bahwa Allah itu melihat engkau pada tiap-tiap keadaan engkau. Sedetik pun kita tidak lepas daripada penglihatan Allah. Wa yattali'u ala akhfal khafi min halik, Allah mengetahui atas yang paling tersembunyi dari yang tersembunyi dari keadaan engkau. Nah, oleh karena itu, utamakanlah pandangan Allah kepada kita ini. Wal khalqu la ya'lamuna minka illa zahir, sedangkan manusia itu tidak mengetahui daripada engkau melainkan yang nampaknya, yang zahir. Manusia hanya tahu dari yang zahir kita. Manusia kada tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Manusia kadang mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, pandanglah, pentingkanlah perhatian Allah kepada engkau daripada perhatian manusia kepada engkau. Nah, ini salah satu obat untuk menghilangkan sifat riya yang kita bicarakan pada waktu yang lalu. Nah, kayak apa caranya supaya riya itu bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit, sehingga amal kita itu ikhlas karena Allah. Nah, dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah jangan mementingkan penilaian manusia, tapi pentingkanlah penilaian Allah.
Qala ta'ala, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah melihat. Wa qala ta'ala, firman Allah, awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwa dia atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan? Nah, jadi hendaknya kita merasa cukup ibadah kita itu disaksikan oleh Allah. Perkara orang lain tahu kada tahu, melihat kada melihat, itu hendaknya jangan dipermasalahkan. Cukup sudah kalau satu ibadah kita diketahui oleh Allah. Yang penting itu Allah yang tahu karena dia yang membalas. Orang lain kada akan membalas apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat daripada ibadah itu. Fa idza nazarallahu ilaika binazarir rahmah wal mahabbah lam yadurruka nazaruhum ilaika binazarin nikmati wal bughd. Maka apabila Allah memandang kepada engkau dengan pandangan rahmah dan cinta, apabila Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, tidaklah memudaratkan akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan bala dan kebencian. Artinya sealamanan ini orang memandang kita dengan pandangan sinis, dengan pandangan kebencian seluruh manusia. Tapi Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka pandangan seluruh makhluk itu tidak ada gunanya. Tidak akan bisa memudaratkan kita, membahayakan kita. Walaupun semua manusia memandang kita dengan pandangan benci. Yang penting Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Wa idza nazara ilaika binazarin nikmati wal bughdi lam yanfa'ka nazaruhum ilaika binazarir rahmati wal mahabbah. Dan apabila Allah memandang engkau dengan pandangan bala dan kebencian, tidaklah berguna akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah memandang kita dengan pandangan benci, walaupun sealamanan orang memandang kita dengan pandangan sayang, maka itu kada ada maknanya, kada ada artinya. Ini dalil bahwa yang lebih utama kita perhatikan itu adalah pandangan Allah. Kada perlu kita mencari pandangan manusia dalam hal beribadah kepada Allah itu. Karena bagaimanapun manusia cinta kepada kita kalau Allah benci. Bagaimanapun manusia murka kepada kita kalau Allah sayang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyyamsaskallah bidurrim fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apabila Allah menganakkan kepada engkau dengan satu kemudaratan, tidak ada yang bisa membukanya, menyelesaikannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, maka tidak ada seorang jua pun yang bisa menolak anugerah Allah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya sealamanan, sekampungan orang menghalangi kita agar kita jangan naik derajatnya. Tapi Allah menghendaki kita naik derajatnya, maka kehendak Allah itulah yang terjadi artinya. Nah, ini makin menguatkan kita bahwa kita itu beribadah hanya karena Allah. Karena itu juga yang ianya, itu juga yang bermanfaat kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radhiyallahu anhu,
ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, sepupu beliau, ya gulam, wahai gulam, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Pelihara hukum Allah. Pelihara undang-undang Allah. Artinya yang mana disuruh laksanakan. Yang mana dilarang dihindari. Yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Allah akan memelihara engkau. Jadi kita dahulu yang disuruh menjaga, memelihara peraturan Allah itu. Kalau kita memelihara segala yang diatur oleh Allah, yang haram kita jauhi, yang wajib kita laksanakan, walaupun kita kadang berdoa, kita dipelihara oleh Allah. Walaupun kita kadang berdoa, tapi kita istiqamah dalam menjalankan hukum Allah, Allah akan memelihara kita. Ihfazillah yahfazka. Nah, kalau kita melanggar hukum Allah, kadang-kadang melalaikan kewajiban, walaupun berdoa, nah, kita kadang akan diterima oleh Allah. Karena kita kadang ada modal sebelumnya. Modalnya apa? Pelihara dulu, jaga dulu hukum-hukum Allah itu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah peraturan Allah, jaga peraturan Allah, engkau dapati Allah di depan engkau. Artinya Allah pasti membela engkau, pasti mendukung engkau kalau kita benar-benar menjaga hukum Allah. Kalau kita benar-benar hendak jadi orang yang baik, asal bujur-bujur hendak jadi orang baik, Allah pasti akan mendukung kita. Jadi tergantung kejujuran yang ada dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh hendak jadi orang baik. Sungguh-sungguh itu artinya mencurahkan segala kemampuan kita, daya upaya yang ada untuk jadi orang baik. Bersungguh-sungguh, Allah pasti akan memberi petunjuk. Allah pasti akan membantu menolong kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, peliharalah hukum-hukum Allah, peraturan Allah, engkau dapati Allah itu di depan engkau, pendukung engkau artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, minta tolonglah dengan Allah. Bila engkau minta apa-apa, mintalah kepada Allah. Bila minta tolong kepada Allah. Sesuai dengan ikrar kita dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi kalau minta tolong kepada Allah. Nah, para ulama pensyarah hadis menjelaskan sesuatu itu ada dua macam. Ada sesuatu yang kita tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Seperti apa? Seperti kesehatan, kemakmuran, keafiatan, takwa, iman, Islam. Nah, itu kalau kita minta itu mesti kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa untuk itu kecuali Allah. Jangan minta lawan seseorang. Jangan minta kepada seseorang. Misalnya, wahai Fulan bin Fulan, berikanlah hamba ini husnul khatimah. Nah, itu kada boleh. Wahai Fulan bin Fulan, wahai guru, wahai wali,
berikanlah hamba kemakmuran. Nah itu kada boleh itu. Nah yang kedua, ada sesuatu yang secara adat ini berlaku bagi manusia. Nah itu kita boleh minta kepada manusia, tapi sebelumnya kita disuruh untuk minta kemudahan kepada Allah. Misalnya kita minta angkatakan barang kita, kita mau angkat barang, misalnya nukar di pasar barang kita minta angkatakan lawan orang, nah minta tolonglah bawakan barangku ke rumah. Nah ini jangan Allah Ta'ala. Ya Allah bawakan barang orang ke rumah, maulah kayak itu. Nah ini kita minta kepada manusia, tetapi disuruh sebelumnya itu kita minta kemudahan kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah supaya barang hamba ini sampai ke rumah hamba. Nah, mudahkanlah supaya barang-barang ini misalnya sampai ke tempat hamba. Nah ayo minta tolong kepada buruh, kepada siapa. Perkara-perkara seperti itu kita minta kepada manusia, namun kita disuruh sebelumnya untuk minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seluruh manusia jikalau bersepakat, berhimpun atas bahwa memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah bisa mereka memberikan manfaat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untuk engkau. Ini semakin menguatkan lagi supaya ikhlas dalam beribadah. Kita menghendaki beribadah ini supaya orang yang memuliakan kita. Kita menghendaki dengan ibadah itu supaya orang menghormati kita, supaya orang memberi sesuatu kepada kita. Nah itu sesuatu yang sangat salah. Kenapa sebabnya? Karena andai kata seluruh manusia berkehendak memberikan kita sesuatu, itu kada akan sampai kepada kita kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya Allah juga ujungnya. Nah buat apa kita beribadah untuk dihargai manusia? Nah, seluruh manusia bersatu ingin memuliakan kita. Mereka tidak akan bisa memuliakan kita kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah apa gunanya kita beribadah untuk manusia agar mereka memuliakan kita, menghormati kita, memberi sesuatu kepada kita? Karena itu kada akan sampai kalau tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jikalau mereka bersatu manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memudaratkan engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas engkau. Nah, yuk, sealamanan, sekampungan orang hendak mencelakakan kita, kada akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini dalil lagi untuk kekuatan kita supaya beribadah itu bujur-bujur mengharapkan keridhaan Allah. Karena semuaan di situ andaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil hadiyah wa sittin ba'dal mi'ah, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah selanjutnya 161, wa ghayyib an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika. Dan tenggelamkanlah daripada berhadapnya manusia atas engkau dengan berhadapnya Allah atas engkau. Artinya tenggelamkanlah berhadapnya manusia kepada engkau dengan menyaksikan berhadapnya Allah atas engkau. Artinya la taltafit
ila iqbalihim 'alaika wa la tatlubuhu. Jangan kamu menoleh, jangan kamu mengangan-angan, jangan kamu menghendaki, merancang, menginginkan kepada berhadapnya manusia atas engkau. Wala tatlubhu, yang jangan menuntut itu. Supaya orang berhadap semuaan lawan seorang, supaya orang semuaan cinta lawan seorang, supaya orang semuaan sayang lawan seorang. Jangan menoleh itu dan jangan minta itu. Bal la yakunu iltifatuka wa talabuka illa iqbal Allah alaik. Bahkan tidak adalah menoleh engkau, menuntut engkau, melainkan berhadapnya Allah atas engkau. Nang dicari itu supaya Allah mau menghadapi kita, itu nang dicari. Nang dicari itu supaya Allah mau menghadapi kita. Nang kita cari supaya Allah itu sayang kepada kita. Yang kita cari supaya Allah itu ridha lawan kita. Nah itu yang mestinya dicari. Jangan mencari agar manusia menghormati kita, manusia menilai kita bagus. Jangan mencari manusia ya macam-macam. Sudah dijelaskan tadi bahwa andai kata seluruh manusia memuliakan kita, kalau Allah menghendaki merendahkan kita, maka kehendak Allah itulah yang jadi. Sudah sepakat orang sekampungan hendak memilih kita, memuliakan kita. Sepakat dah. Ternyata hari hanya kada dipilih orang. Udah bertanda tangan semua Anda. Kalau Allah kada menghendaki, sekampungan tanda tangan. Apalagi sudah kurangnya tanda tangan. Tapi ternyata kalah. Nah ini manusia menghendaki, tapi Allah kadang menghendaki. Jadi apa gunanya kita kalau beribadah itu karena mengharapkan penghormatan dari manusia. Kalau Allah kadang menghendaki, kadang menentukan, kadang jadi apa-apa. Nah para muhibbin rahimakumullah. Wala tubali bihim bi iqbalin wala idbar, dan janganlah engkau peduli pada berhadapnya mereka dan membelakanginya mereka. Jangan diurus. Orang menghadap kita, orang membelakangi kita, kada ada urusan. Ada orang memuji kita, kada ada urusan. Ada orang nyambati kita macam-macam, kada ada urusannya. Kada perlu diurus. 1000 manusia mencaci maki kita, kalau Allah menghendaki mengangkat derajat kita, itu kehendak Allah yang jadi. Bapa melawani. Wala tubali bihim, jangan peduli dengan mereka fi iqbalin wala idbar. Jangan peduli orang berhadap, orang belakang, membelakangi. Iktifaan, karena sudah merasa cukup, bi iqbalillah alaik, dengan menghadapnya Allah atas engkau. Cukup sudah. Aku sudah cukup bahwa Allah mau menghadap aku. Sudah cukup. Makhluknya terserah aja lagi. Nak menghadap ya kada-kada kayak soal. Karena aku sudah diterima oleh Allah. Aku sudah dihadapi oleh Allah. Nah, iktifaan bi iqbalil ini kalau bisa dijalankan ini mah luar biasa ikhlasnya kita beramal. Ada tahu lagi dah, nang ada orang kada ada urusan. Sembahyang kita ada orang kada tetap baik sembahyang kita. Kenapa? Karena kita merasa cukup Allah yang melihat. Nah, kalau ini jalan, niscaya kita dengan mudah bisa ikhlas itu. Di tengah orang, di tengah manusia, di tempat nang sunyi, tetap bagus sembahyang. Kenapa? Karena aku yang penting Allah memandang. Nah, kada ada orangkah tetap bersedekah, kada memandang manusia, karena aku cukup Allah yang memandang aku. Nah itu sudah luar biasa kalau kita bisa mengamalkan ini kadang alih-alih supaya ikhlas itu. Nah selama kita masih berkepentingan dengan manusia, kita menganggap manusia itu bisa memberi manfaat kepada kita, selama kita menganggap manusia masih bisa memudaratkan kita,
kita menganggap manusia bisa mengangkat derajat kita menganggap manusia masih bisa memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini kada kawa ikhlas sudah. Jamin ya kada kawa ikhlas. Bila di tengah manusia berbaik kelakuan. Bila kada ada manusia kalau warna aslinya. Kada sedikit orang yang punya bagus pergaulan di kampung, tapi nang bini di rumah tahu saling penyerikan si din itu orangnya. Banyak manusia yang kada dikira. Nah, jadi ketua ini bagus memimpin perkumpulan ini bagus. Tapi di rumah, nang bini berapa kali mintakan banyu, abahnya penyerikan benar pada menyangka nangka itu. Di rumah nang aslinya. Iktifa'an bi iqbalillah alaik wa la tatlub ridahum alaika bal tatlub ridallah alaika. Jangan kau tuntut, jangan kau cari keridhaan manusia atas engkau. Wah, kalau kita mencari supaya orang katuju itu singalihan dah. Kita mencari supaya orang tuh katuju lawan seorang, kada keawakan kita. Kenapa? Manusia ini banyak. Nang ini saliranya kita maka ininya kada katuju, nang saya pun katuju. Kita nang ini cara, ini katuju nang di belakang kada katuju. Nah jadi kalau kita mencari selera manusia, kada cukup awaknya. Jangan kau tuntut keridhaan manusia, kesenangan manusia. Nang masyhur kisah di dalam kitab Iqadul Himam itu disebutkan kisah Luqman Hakim. Itu kan masyhur. Satu contoh bahwa kada akan bisa kita memuaskan seluruh manusia itu. Andai kata seluruh manusia ini kita beri duit semuaan, ya tuh kada puas. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Jikalau seluruh manusia diberi duit semuaan, tetap engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka. Diberi sama 10.000 seorang, tetap ada yang meniwas. Aku miskin 10.000 juga, nang sugi 10.000 juga aja. Kenapa itu? Kadang mau sama. Padahal sudah adil 10.000, ada aja yang meniwas. Itu Quran menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi kita kada kawa mencari. Jangan mencari nang kada kawa. Jangan mencari nang kada kawa. Nah, apa nang kada kawa? Memuaskan manusia. Memuaskan manusia. Nah, wala tatlub ridahum alaika, jangan kau tuntut kesenangan mereka atas engkau. Ya kayak Luqman Hakim itu kan contohnya. Unta kah apa tuh himar kah? Unta. Dibuat anak di atas unta. Sini berjalan. Pintarnya dia orang. Hakon berjalan dihambakan si anak di atas unta nyamannya. Turunakan anak, naik seorang, jalan. Kadang marah kan anak berjalan. Hakunnya bang seorang, kasihannya anak kayak itu nah. Salah juga. Turun berdua, jalan. Kenapa unta kada dipakai aja? Kada kana juga. Ini si unta cuma kada ditunggang kenapa? Ditunggang berdua berbuat. Nah, salah juga. Turunnya lawan unta aja berdua ditunggang. Nah, jadi kada kawa memuaskan manusia itu. Nah, utlub ridallah alaika. Tuntutlah kesenangan Allah atas engkau. Kalau menyenangkan Allah itu kada sulit artinya. Menyenangkan Tuhan kada sulit. Nah, karena Tuhan hanya satu. Tuhan hanya satu. Kada sulit menyenangkan yang satu. Kalau orang banyak itu sulit disenangkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa dengan ilmu ini bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.